Oke, jumpa lagi bareng kita bertiga. Hai. Kali ini kita bertiga ya. Ya masih Jadi Ya. kali ini kita bertiga mau ngobrolin sesuatu yang jarang kita omongin. Nggak seperti biasanya Iya, gitu loh. iya. Benar. Pengalaman share. Jadi kita bertiga mau berbagi cerita horor ya. Ya. Yes. Gue sih punya cerita horor. Emang dulu lu cerita horornya ini lagi kejadiannya di mana tempatnya? Nah, kali ini kita sepakatin kita cerita horornya pengalaman di rumah Di sakit. rumah sakit. Karena Oke. kita bertiga semua udah pernah kerja di rumah Pernah, sakit ya. Iya. Gue sih pernah ya. Dan Yes. lumayan lama juga waktu itu. Iya, pengalaman lu di rumah sakit berapa tahun, Pak Budi? Mungkin ada sekitar 7 tahunan lah. Wow. 6 tahun 7 tahun lah. Oke. Gue sih sekitar 4 lah. Oke, berarti lamaan gue ya. Iya, lu Kalau- senior. Berarti lebih banyak lu cerita horor ini kayaknya nih. Eja gimana Eja? Kalau gua paling baru setahun ya kalau itu. Itu juga shiftnya shift pagi. Tapi waktu baru lulus D3 itu kan lebih sering di rumah sakit itu. PKL-nya itu. Nah, itu sering tuh. Kadang aja sih kalau shift malam gitu. Enggak, biasanya itu kalau cerita-cerita horor begitu tuh biasanya kalau lagi ini sip-sipan ya, jaga malam ya. Nah, iya, pasti. Oke. Lu waktu itu sip-sipan Enggak. enggak? Gue sip-sipan, cuma kejadiannya sih menjelang maghrib gitu. Menjelang maghrib ya. Mm-mm. Posisi waktu itu masuk apa? Posisi waktu itu gue siang ke malam. Oke, Jadi kan gue oke, masuk oke. jam 2 siang, Hmm. balik jam 9 malam ya. Hmm. Gitu. Lu ketemu apa waktu itu? Eh, ini harus gue dulu nih. Lu dulu deh, gue. Gua dulu ya. Iya deh, lu dulu deh. Oke, ini pengalaman waktu zaman kuliah sih. Jadi kan waktu kuliah dulu ada namanya PKL ya. Jadi kalau kita habis kuliah teori kita langsung turun Praktek. tuh. Ya praktek Ya. lah. Praktek klinis gitu, praktek klinis. Hmm. Di rumah sakit dulu di daerah gua sih. Nah waktu itu ceritanya jaga malam ya. Ya. Dan udah banyak yang bilang tuh di tempat itu katanya di satu ruangan ada yang nunggunya, katanya kuntilanak, sosoknya Astaga. cewek Di mana itu letaknya tuh? di paling pojok. Jadi kalau misalnya di ruangan itu tuh nggak pernah diisi, jadi cuman Oh, dikunci sama lampunya itu dibuka terus gitu loh. belum pernah ditempatin ya? Iya belum pernah ditempatin, tapi si lampunya itu harus dinyalain terus, nggak boleh Oh. dimatiin. Oh gitu ya. Jadi itu wajib nyala banget. Wajib nyala. Gue Wow. udah dikasih tahu sama senior gue di situ, katanya itu nggak Oh my boleh God. dimatiin, coy. Serius gue. Kalau dimatiin gimana nih? Ya nggak tahu. Intinya dia bilang begitu aja. Ya namanya kita junior ya dulu ya. Oke. Jadi ngikut aja gitu Ikut ya. aja. Iya, Nah iya. ceritanya waktu itu jaga malam. Lu masuk jam berapa? Ya malam jam 8:30 Oh, lah. 9:30. 8:30 Hmm. masuk malam. Udah operan tuh biasalah kerja malam dan sebagainya ya. Oke. Nah biasa kan kalau misalnya malam itu ada pemberian antibiotik ya. Jadi kalau pemberian antibiotik Iya. itu jamnya itu harus teratur. UDD Misalnya ya. kalau jam 3 malam ya jam 3 malam Ya. harus dikasih gitu kan. Bener nggak? Benar-benar. Ya gitu. Unit dose dispensing ya. Asik. Nah waktu itu senior itu nyuruh ya kita lah yang PKL ini Ya. nyuruh untuk diiniin gitu lah. Nah pas waktu malam itu nggak ada sama sekali yang bangun, coy. Kita itu nggak ada sama sekali yang bangun, dan senior gua itu mungkin ada 3 orang yang jaga malam itu semuanya nggak bangun, Jadi Lagi tidur lu itu. sendiri nih. tidur semua, dan bablas kita sampai pagi. Wow, gila. Nah udah itu paginya, anehnya itu pagi itu ada bekas-bekas wadah obat, bekas-bekas suntikan, dan bekas-bekas kayak abis tindakan. Oh gitu. Heeh, Kayak dan ada yang habis tindakan gitu. kayak yang abis tindakan. Dan itu setelah kita konfirmasi, setelah ditanyain ke pasiennya, emang malam ada yang ngasih. Tapi nggak ada yang ngasih harusnya gitu. Kita nggak ada yang ngasih. Karena pada tidur pules Nah kan. pada tidur pulas, akhirnya kita dikumpulin tuh pagi-pagi sama senior kita. Coba lu pada ngaku deh siapa yang ngasih ini semalam. Wah, gila. Katanya cewek, katanya gitu. Wah, gila. Akhirnya si senior itu datangin ke keluarga pasiennya juga, katanya ini dari anak-anak yang ada ini, mana nih orang yang ngasih itu semalam. Ngasih obat atau Ngasih apa obat, itu? ngasih obat, Obat. ngasih obat. Jadi ke obat cross check suntik. gitu ya ke Di keluarga cross-check, ya. iya. Nah gitu, kita nggak ada sama sekali, nggak ada yang ngasih, dan itu ada kayak sampahnya gitu ada. Senior gue juga nggak ada yang bangun waktu itu, dan bilangnya katanya cewek. Wah. Ngeri. Nah, iya Pasiennya ngeliat katanya, pasien yang lihat. dan ternyata katanya itu tuh sudah beberapa hari terakhir itu kejadian seperti itu. Jadi nggak ada yang ngasih obat. Maksudnya bukan nggak ada yang ngasih obat, nggak ada orang yang jaga waktu itu ngasih obat, tapi obatnya ada yang ngasih. Dan itu
pelakunya itu cewek terus, suster gitulah kalau disebutnya suster. Tapi nggak ada orangnya di situ gitu loh, nggak ada yang jaga di situ. Tapi pasien ngelihat nggak pasien? Pasiennya ngelihat, makanya dia Ada? ditanya nih orangnya bukan gitu loh. Oh. Wah. Bisa Ngeri gitu tahu. ya? Nah, Gila. setelah banyak kejadian kayak gitu, akhirnya si manajemen ruangan itu akhirnya manggil ustadz gitulah, kayak manggil ustadz gitu, mungkin rohis di situ. Di ruqyah. Ya di ruqyah, terus Hmm. ada semacam ritual baca-baca ayat-ayat begitulah. Kalau ruqyah itu maksudnya harus ada orang-orangnya yang ada di situ atau kayak dia Enggak, mengeluarkan enggak. seseorang gitu? Enggak. Kalau ruqyah itu yang penting dia tahu gitu bacaannya. Di- Biasanya ustadz Oh, kalau gitu. kita Bacain aja udah ya. Mm-mm, Di ruangan biasanya itu ya. di ruangan itu. Oh Nah, gitu ya. Di ruangan itu terus ada bikin nasi kuning lah, apalah, didoain gitu. Kita juga waktu itu suruh yang praktek-praktek PKH itu suruh ikutan juga ngedoa di situ sama manajemen ruangannya. Biar semakin banyak yang doa gitu ya. Iya. Ngeri juga tahu. Ngeri. Itu Dan itu tuh jadi dalam satu rumah sakit itu hampir semua gedung itu mengalami renovasi kecuali ruangan itu. Ruangan itu aja. Iya. Mm-mm. Jadi mereka udah pada tahu lah ruangan itu tuh horor banget gitu. pertanyaannya kenapa ruangan itu nggak direnovasi? Karena posisinya di tengah. Susah gitu. Iya susah. Jadi posisinya itu Hmm. pas banget di tengah-tengah. Jadi kalau direnovasi mungkin akses kiri kanannya mungkin itu bisa terganggu juga pelayanan rumah sakitnya. Oh gitu. Jadi kosong aja itu. Kosong sih enggak, ada pasien cuman satu ruangan aja yang kosong gitu. Wah, pasien juga tetap masuk Pasien di juga situ? tetap itu ruangannya ruangan anak kalau nggak salah. Set, Perawatan anak lagi. Perawatan anak. Waduh. Kalau di rumah sakit kan begitu. Kalau misalnya nggak di ruang kebidanan ya, biasanya di ruang bayi itu ramai banget dan kayak begituan. Mungkin karena kesukaannya kali ya. Oke. Jadi kayak dia juga tahu ruangan mana yang biasa dia Iya. datengin gitu. Lah ya. iya itu. Cuma nggak pernah jahil gitu ya. Jahil sih enggak. Kalau menurut gue sih itu kayak membantu juga ya. Harusnya sih anggap aja membantu. Nanti tinggal ajarin aja dia dosis-dosisnya. Cukup menarik ya, cukup menarik. Jadi hantunya apoteker ini. Bisa jadi. Gila, serem banget guys. Dan itu pengalaman lu ya. Kalau misalnya disebut ada suster ngesot apa-apa atau hantunya suster mungkin emang beneran ada kali. Mungkin Bisa ya, jadi, ya. mungkin. Cuma kita juga jujur sih kalau gue nggak pernah tahu, maksudnya belum pernah memang lihat sosoknya secara real ya, kalau kayak suster ngesot dan lain-lain gitu. Kalau Kalau di suster rumah ngesot sakit. kalau menurut gue terlalu berlebihan itu. Maksudnya sosoknya itu terlalu berlebihan begitu. Ada di penampakan di rumah sakit ada, tapi ya bentuknya ya umum-umum aja, paling ya kayak kuntilanak gitu loh, kayak kuntilanak pakai pakaian putih. Iya. Sama aja begitu aja. Tampangnya mah. Tampangnya nggak ada yang beda ya. Tapi lu the real lihat wajahnya pernah? Nggak pernah gua. Oh nggak pernah. Maksudnya di mana nih? Di luar rumah sakit? Dimanapun. Gua kalau lihat wajahnya pernah. Wow. Gua pernah 2 kali. Are you sure? Iya. Tapi Oh. kuntilanak dua-duanya gua lihatnya. Oh my god. Dan yang satunya lagi kuntilanaknya itu warna hijau, coy, kayak pakai lampu neon. Di mana itu? Di mana? Itu di kebun bambu, tau nggak kebun bambu? By the way nih ya, Waktu malam ini gue tidur sendiri toh. Iya nggak apa-apa kali. ada yang nemenin. Oh my god. Kalau gua dulu lihatnya di kebun bambu, coy. Lu ngapain ke kebun bambu waktu itu? Nggak akan ceritanya gini. Ini yang mana nih, yang kuntilanak yang hijau apa yang putih? Soalnya Iya. kuntilanak banyak juga, coy. Yang hijau. Kalau yang kuntilanak yang ganas itu kuntilanaknya yang Merah. warnanya merah. Nah, dia tahu. Lihat di YouTube itu. Nah, Jujur gue nggak pernah tahu guys. itu tuh kuntilanak itu tergantung warnanya, coy. Kalau hijau gimana? Kalau hijau gua nggak tahu ya. Soalnya gua waktu itu lihatnya gua yang hijau. Di bambu-bambu. Jam berapa itu? Bukan di bambu-bambu, kayak di rungkunan bambu gitu loh. Ya. Kan bambu kan kalau tumbuh itu kan dia ngerungkun gitu tuh. Di atasnya. Enggak, pas di rungkunan itu kan depannya itu kayak tempat buang sampah gitu. Kalau di kampung kan orang Oh. buang sampah di kebun bambu. Pirunan. Pirunan apa ya? Jarian, lu tahu nggak jarian? Nggak tahu gue. Jarian itu kayak tempat buang kayak tempat buang sampah. Iya, Jadi warga iya. itu kayak Oh gitu. Kayak bak gitu kan, bak gitu ya. ya, yang di jadi orang keduk. disebutnya kayak jurig jarian gitulah. Ah. Jurig jarian, lu tahu tuh jurig Mana? jarian tuh jurig yang diamnya di tempat pembuangan sampah. Oh man. Tapi kuntilanak itu. Kayaknya si kuntilanak, dia rambutnya panjang dia. Terus dia kayak apa sih namanya? Serem Oh. banget gila. Dia berdiri gitu Jam berapa? Jam berapa? sekitar jam 4-an lah.
Oh, menjelang ini. Menjelang Menjelang subuh. maghrib ya? Menjelang subuh. Menjelang subuh. Menjelang subuh. Lo ngapain? Kan ceritanya waktu dulu kan waktu SD ya, gue sih SD waktu itu. Yang pertama gue lihat SD tuh. Nah, gue dulu lihat itu pas ceritanya waktu ada acara. Kalau dulu kan SD ada Isra Mi'raj atau Muludan lah segala macam. Kadang kan, ini kelas 1, kelas 4 apa kelas 5 ikut lomba bikin tumpeng Iya. kelasnya gitu kan. Nah, kita ikutan tuh waktu itu antara kelas 4 apa kelas 5 apa kelas 6 gitu lupa lagi. Nah, kita bikin lah, jadi yang grup cewek itu bikin yang dihias. Jadi malamnya itu nginep di rumah siapa gitu. Terus yang cowok bikin yang buat dibungkusin, buat dimakan sendiri gitu. Nah, kita itu yang tim cowok, kita nginep di rumah gue namanya Agus waktu itu. Deket sekolah juga tempatnya. Cuman ya namanya di kampung, dia kayak kamar mandi aja nggak punya gitu, apalagi orangnya banyak begitu. Jadi harus keluar tuh. Harus keluar. Ada pemandian umum tapi di jauh. Berapa jauh tuh jaraknya dari? Lumayan lah, jalan kaki sekitar 20 menitan lah. Wow. Dan itu tempatnya kayak Gila, jauh banget. Nggak ada. Dan itu lampu tempatnya kayak ya? ini coy. Tempatnya kayak di hutan gitu. Masih belum ada penerangan itu. Masih belum ada penerangan. Wow. Makanya dari malam udah dibilangin tuh sama orang tuanya temen Pakai gua. senter dong ya. Lu kalau mau pada mandi di sini nggak nampung, nggak ada airnya. Mandi ke pemandian umum. Wah. Kalau ya namanya di kampung dulu kan pemandian umum ya. Nah, pagi-paginya kita dibangunin itu subuh-subuh sekitar jam 4-an lah. Jam 4-an kita suruh mandi bareng-bareng. Mungkin ada sekitar 13 orang lah laki-laki. Terus kita dibekelin kayak cempor. Lu tau gak cempor? Tahu. Iya. Tahu kan? Tahu. Lampu dari minyak gitu kan? Ya minyak, terus ada sumbunya. Iya, ada sumbunya. Yang kadang kalau misalkan lu udah lama banget pakai itu harian tuh bisa-bisa sore nih ya, upil lu tuh warna hitam. Iya benar. Bener gak sih? Iya benar. Berarti hidup lu menyenangkan kalau tahu itu. Di zaman dulu pasti cempor ya. Menyenangkan ada atau gitu lebih ke susah ya kayaknya? Intinya cempor lah, lu tau lah cempor. Semuanya Iya. sih. Nah, itu dibekelin itu tuh cempornya jadi kayak kaleng kongguan yang kotak itu, dia bolongin, cempornya dimasukin ke dalam, jadi kayak nyorot gitu. Kayak nyorot gitu Nah, ya. kayak nyorot gitu, di dalamnya ada cempornya. Nah, itu jadi yang paling duluan itu 3 orang tuh gua, temen gua sama temen gua lagi. 3 apa 4 orang gitu. Bentar nih gue potong, itu jam berapa? Jam 4-an. Jam 4. Jam 4 apa jam setengah 4 gitu. Wah. Karena kan lokasinya jauh, terus kita Pagi banget. kita pagi-pagi harus sudah datang ke sekolah. Sebenarnya sekolahnya deket, jadi rumah teman gua itu adanya di samping sekolah itu, gak jauh dari sekolah itu. Nah terus 4 orang itu teman gua tuh sama gua 4 orang apa 3 orang gitu dulu pagi. Dia bawa cempor paling depan. Iya, Wah. terus Nah jadi teman gua itu kan gua lagi lihat ke bawah gini nih. Terus dia kayak balik arah gitu, nabrak gua kan waktu itu dia. kenapa tuh? Ada setan katanya, dia bilang gitu. Nah pas nabrak gua kita jatuh, gua pegang kakinya, lu jangan lari gua bilang gitu. Karena cempor itu jatuh coy. Jadi Iyalah. Nah, untung bawa korek kita, cempor itu jatuh. gelap berarti. Nah, udah gelap, banget. makanya gua tarik kakinya dia, akhirnya dia Dia jatuh dong. jatuh. Yang di belakang itu nggak tahu sebenarnya kondisinya. Kita yang berempat kan paling depan tuh. Men, gila. Nah udah itu dinyalain lagi, kata temen gua, sini gua yang di depan, katanya lu yang di belakang, gua yang Wah bawa. gila, lu berani Bukan banget. gua, temen gua. Oh, Gua temen masih lu. tetap di belakang Oh, kan. masih di belakang. Gua masih, ini bener gak sih orang Bener nggak? setan? Ya. Heeh. Nah pas gua di depan itu pas nyorot banget coy. Itu ada dia sosoknya di pojokan, persis banget di kayak di rungkunan bambu itu. Dia warnanya hijau, kayak ada cahayanya gitu loh, kayak terang gitu. Mukanya terang. seperti apa mukanya? Mukanya nggak jelas, mukanya kayak hitam. Jadi samar gitu, dia samar. kayak, Samar. dia kayak nunduk ke bawah gitu ya, dia Ah. kayak nunduk ke bawah gitu, terus rambutnya panjang tuh. Serem banget, gila. Tapi dia nggak lihat kita, padahal mungkin jarak kita ke dia itu mungkin sekitar 2-3 meter lah, deket banget itu. Oh, Karena posisinya kan my God. belokan gini nih, pas kita belok kita langsung diam di situ coy. Kalian langsung terpaku, terdiam. Terdiam gua. Ya, Berapa lama itu? mungkin sekitar 5 detikan lah. Oh. Itu Jadi gua lihatnya bener-bener agak jelas gitu, karena Jelas, ya. posisinya deket, terus dia agak kayak ada cahaya hijaunya gitu. tapi ya kalau 5 detik di saat posisi gitu tuh udah lama banget itu guys. Lama guys. Nah makanya gue bisa kayak melihatnya itu agak-agak detail gitu loh. Temen lu lihat juga itu posisinya. Temen gue melihat juga. Semua berarti yang di Yang situ. 4 di depan itu melihat juga, makanya kita langsung lari, langsung lari. Dan yang teman sisanya di belakang mungkin ada 8 orangan, mereka lari juga, nggak tahu apa-apa mereka sebenarnya. Pokoknya yang penting lari karena kalian udah teriak-teriak gitu. Karena kita udah teriak setan, juri Oh kau. my God. Juri. Gua nggak sanggup kalau ada di situ, sumpah. Nah akhirnya kita balik lagi ke tempat itu, ke tempat rumahnya teman gua. Akhirnya kita mandi agak siangan. Jadi nggak sekolah tuh.
Sekolah, karena waktu itu sekolah itu ngadain acara muludan apa-apa Oh, gitu. Oh, yang mulut Tetap nabi bebas tetap ya. masuk, gitu ya. cuman ya Bebas bebas ya. lah kalau dulu kan. Jadi Mhm. cuman acara itu cuman Iya. acara Yang penting peringatan absen gitu ya. Peringatan muludan aja gitu. Jadi Hmm. akhirnya kita agak siangan tuh, mungkin sekitar jam 5:30 udah agak ini, Serem banget guys. udah agak siangan lah, udah agak terang, baru kita turun ke situ, ke tempat itunya. Lihat lagi siangnya itu lewat situ lagi, Lewat situ lagi tapi nggak ada. tapi nggak ada. Karena kita udah agak siang gitu, udah terang, jadi kita berani lewat lagi situ. Oke. Wah, Gua sih gila itu sih. yang pengalaman yang pertama gua, coy. Gua pernah 2 kali sih gua lihat kuntilanak begitu. Gua yakin itu kuntilanak karena dia kayak yang di film-film gitu. Jadi badannya kayak melayang. Dia bener-bener nggak napak ke tanah kakinya itu. Nggak Kayak napak ya. Heeh. Jadi kalau misalnya lu melihat sesuatu di tempat gelap terus itu nggak jelas, Mm-mm. kayak hitam, kayak putih atau hitam atau warna apapun, tapi dia kayak nggak jelas gitu loh. Mm-mm. Kuntilanak. Kayak tembus pandang apa sedikit gitu. Itu tuh pasti makhluk halus, coy. Karena makhluk halus itu disebut makhluk halus emang wujudnya itu halus. Kalau kelihatan kayak orang kan, kalau kesorot lampu kan kelihatan jelas. Tangannya kelihatan, rambutnya, mukanya jelas. Bentuk Kalau tubuhnya ya. itu tuh makhluk kasar namanya. Mm-mm. Ya mungkin manusia atau mungkin apa sih benda yang menyerupai orang gitu kan, kesorot, misalnya kayak apa patung-patung. Bisa aja kayak patung ya. Bisa patung atau apalah yang buat nakut-nakutin orang. Atau Gitu. pas lagi ada orang jahil kali itu. Bisa aja, tapi kalau misalnya setan itu dia nggak jelas. Kayak mukanya nggak jelas, terus Buram gitu ya. kakinya nggak jelas. Guys, Terus kalaupun kita takut. kelihatan putih juga putihnya nggak jelas gitu. Ya namanya makhluk halus lah begitu. Abstrak ya. Abstrak jadinya. Oke. Tapi ada, tapi menyerupai gitu. Aduh, Kayak siluet gitulah. Ya. aduh merinding nih. Aduh ya ampun, ngeri banget sumpah. Nah, Takut. yang pengalaman pertama gua, kok gua mulai cerita? Nih, kalau gua mungkin ceritain pengalaman teman gua sih. Boleh. Tapi gini loh. Ibaratnya dia kan sering rajin puasa gitu ya. Senin Kamis pasti gitu loh puasa gitu. Iya. Terus ya sholatnya rajin gitu kan. Nah, pada saat mau maghrib gitu, dia pas mau pulang kuliah lewat tuh jalan sepi. Nah itu emang jalan sepi banget, kanan kiri itu sawah. Dia pulang pakai motor. Pakai motor Jupiter yang lama. Nah itu pas pada saat di tengah-tengah sawah, Mm-mm. dia ngelihat ada kucing Warna? di depan. Warna? Kurang Kucingnya tahu dia saya nggak lupa. tahu Pokoknya ya? kucing. Pokoknya Nah kucing kali ya. dia fokus itu di matanya itu Mata seperti kucingnya. kesorot kayak apa sih, mata kucing seperti menyala gitu kan. Iya, kalau emang sore itu kadang suka nyala sih mata suka kucing. nyala. Nah Iya. pada saat itu juga kan ya namanya apa, kalau yang merah itu langit merah gitu, Oh, senja ya. Layung. melayung itu Oh, kan layung. katanya mah kan biasanya kalau itu setan-setan lagi pada keluarnya tuh. Iya, itu Iya kan? maghrib biasanya itu. Maghrib. maghrib. Nah itu pokoknya menjelang maghrib. Nah dia itu lagi jalan ngepas ada kucing. Nah dari kucing itu berapa detik dia ngeliatin, kayaknya dia kosong gitu pikiran. Tiba-tiba setelah itu dia langsung ke depan muka. Nah Kucingnya. enggak, dianya langsung ke depan gitu. Oh. Kaget gitu maksudnya. Kaget, iya nggak tahu kaget kenapa. Di depannya ada pocong. Astaga. Serius itu bener. Pocong di depan gitu, di depan. Gua itu langsung pingsan gua. Di depan. Serius. Kalau begitu posisinya gua langsung pingsan Bener gua. itu. Makanya itu saya juga heran. Pokoknya tuh anak tuh rajin banget gitu loh. Nah, pas di depan itu dia tahu jelas banget mukanya Di lumpuh. depan kan dia motor depannya. Iya. Oh Gila my ya. god. Jadi lagi lihat Gila. kucing, set tiba-tiba ngerem mendadak ngeliat ke depan, pocong Oh gitu. my god. Tiba-tiba. Nah, Atau enggak mungkin gak sih si kucing itu tuh jelmaan gitu? Kalau Nah, jelmaan itu. sih, kalau jelmaan maksudnya jelmaan apa? Ya si pocong itu misalkan. terus detail banget gitu loh. Jadi Pocongnya dia itu nggak jelas gitu. jelas, warnanya hijau, Pocong hijau lagi. serius, mukanya hijau, Sekarang emang pocong ada warnanya? lumutan. Bener gitu. Mas Bud. Biasanya mukanya hitam. Biasanya mukanya hitam atau mukanya nggak jelas lah. Nggak jelas. Kalau pocong itu. Pokoknya ada kupluknya aja. Ada maksudnya ada Talinya. ada iketannya. Nah, sontak itu teman saya jatuh.
Langsung jatuh di situ Jatuh juga. di situ, pas lihat lagi nggak ada. Tapi dia masih bisa ngendarain motor untuk Masih. pulang. Akhirnya dia cari masjid, sholat. Ya ampun, gila. Sebenarnya gini loh, kalau kayak Hmm. makhluk halus itu sebenarnya kalau kelihatan manusia itu hitungannya apes, coy. Kayak kita kalau ketemu Oh, makhluk gitu. halus terus Hmm. nggak sengaja kita ketemu makhluk halus dan kita itu hitungannya apes juga. Iya. Kayak begitu juga mereka itu Hmm. kalau misalnya nggak sengaja kelihatan orang gitu, kenapa mereka langsung hilang sekejap mata? Itu tuh mereka tuh apes, mereka Takut bakal juga kali ya. mereka itu bakal dimarahin sama mungkin orang tuanya mereka atau Nggak mungkin boleh kan. kaum mereka itu nggak boleh. Itu Itu nggak boleh boleh, nampakin sih. Nggak boleh emang. nampakin. Iya. Tapi kenapa mereka kayak tiba-tiba nampakin gitu? Ya mungkin karena nggak sengaja kan mereka juga Dimensinya mungkin bertabrakan Ah. lagi ya. Lagi ada. mereka juga kadang nggak sengaja posisi lagi di situ. Iya. Kita lewat, kitanya takut, energi mereka itu bakal lebih besar. Dan semakin besar energi, itu wujud mereka itu semakin kuat. Begitu. Dan gini loh, kadang sebenarnya namanya jin itu nggak ada makhluk, nggak ada wujud jelasnya. Nah, kenapa bisa jadi pocong, kenapa bisa jadi kuntilanak? Kadang kita memikirkan Imajinasi dalam otak kali kita, ya. akhirnya energi kita terkuras sama mereka karena kita ketakutan, energi mereka semakin besar dan mereka itu kayak bisa connect itu loh dengan otak kita loh, kayak metafisik gitu loh. Akhirnya mereka kayak membaca apa yang ada di imajinasi kita. Iya. Padahal mereka itu bisa jadi batu, bisa jadi hewan, Betul. bisa jadi pohon. Karena jin itu nggak Gimana? punya bentuk yang asli gitu loh. Mereka itu. Jadi ingin menyerupai seseorang Iya. atau sesuatu ya. Iya, kadang mereka menyerupai orang yang habis tabrakan lah, apalah itu. Gila, serem banget ya ceritanya. Emang. Itu makanya itu padahal cerita temen ya gitu ya. Cuma kayaknya emang real banget gitu loh. Kayak bener-bener. Nah, kalau misalnya orang yang belum pernah ngalamin, masa sih gitu. Iya, Kayak iya. kadang kayak percaya nggak percaya. Iya, Tapi kalau iya. udah lihat, pasti kayak yang tadinya nggak percaya, percayalah. Iya. Kalau gue sih percaya karena gue udah pernah lihat. Karena apa ya? Serem Ya namanya guys. gaib juga kita kalau nggak percaya ya salah juga. Namanya alam kubur, neraka kan itu gaib juga, coy. Iya. Kita harus percaya juga. Termasuk setan-setan juga. Ya, Sorry, cuma jangan maksudnya jin ya. berlebihan lah ketakutannya kan. Iya, Iya. Iya, ngeri kan? ngeri banget, sumpah. Lu gimana Tim? Ini sebenarnya ini baru kejadian banget sih. Iya. Kalian tahu, pasti teman-teman tahu ya, gue kan pernah kena COVID ya Ya, Oh, ya. di rumah sakit iya. tetangga. Iya, Jangan hampir sebutin aja. lah, terus promosi, Ya coy. hampir aja. Jadi di rumah sakit itu kan gue dirawat tuh selama 7 hari apa 10 hari ya. Iya, Oke. iya. Berarti itu bulan Februarian ya? Maret. Oh iya, Maret Maret. tahun ini. Maret. Jadi gue kan dirawat tuh. Emang keadaan pasien COVID kalian paham lah ya kayak Iya. gimana ya. Karena kan kalian udah pernah juga kena COVID ya. Semuanya pernah. Nah itu ceritanya gue nggak tahu kenapa tuh emang nggak bisa tidur di jam setengah 1 lah, karena tuh gue lagi konstipasi posisinya, jadi gue kayak nggak enak tiduran, nggak bisa tidur. Iya, iya. Nah terus akhirnya gue keluar ruangan lah, itu jam sekitar jam 12-an gue keluar ruangan, gue diem aja tuh gue pokoknya di depan kaca gitu ya, Terus? sambil bawa infusan kan gue. Terus di depan kamar gue ada yang keluar kamar, tapi kok dia pakai baju, dia cewek, dia pakai baju kurus deh ya, kurus cewek, rambutnya disegi panjang. Terus dia keluar pakai baju rumah sakit, keluar dari kamar itu, dia nyapa gue, Iya. "Mbak lagi ngapain?" katanya gitu kan. Oh. Dia nyapa. Nyapa sama gue, Iya. "Mbak lagi ngapain?" Terus gue bilang gini, "Oh saya lagi di luar aja, lagi nggak enak perut," saya bilang gitu kan. Terus, "Mbak di depan kamar ini juga," aku bilang gitu kan. Jadi tuh gue di kamar 318, depannya tuh gue nggak tahu deh nomornya nomor berapa Itu ya. lu lihatnya jelas gitu, Bu, Cuma bentuknya dia kayak orang gitu. Orang. Nah, terus Nah terus dia tapi pakai baju rumah sakit itu, lambang rumah sakit itu. Jadi lu tau lah rumah sakit itu mungkin gue nggak tahu juga ya, karena gue tuh nggak dikasih baju rumah sakit masalahnya. Dan gue yang tahu itu pas dia keluar kamar dia pakai baju rumah sakit. Terus akhirnya gue tanya, "Mbak di sini dirawat karena apa?" Terus dia bilang cancer.
Terus gue mikir dong, itu Mm-mm. kan ruangan COVID ya. Terus gue Hmm. mikirnya mungkin COVID dengan cancer kali. Ya gue juga nggak tahu ya. Jadi saat itu juga gue nggak begitu ngeh ya, karena gue sakit perut banget dan gue nggak ingin berkomunikasi. Terus tapi dia tuh sosoknya sangat jelas banget ya, matanya agak sipit, alisnya sih kurang jelas ya, terus rambutnya segitiga, terus perawakannya kurus banget gitu, yang emang gue pikir ya mungkin cancer kali. Terus dia Mm-mm. pakai infusan gitu. Terus akhirnya dia jalan lah Lorong. ke lorong terus Gelap nggak tuh tempatnya? emang lagi dimatiin itu lampu. Jadi kalau tiap malam itu Hmm. susternya kayaknya matiin lampu lorong deh, Iya iya iya. Mm-mm. karena tuh pasiennya juga nggak begitu banyak saat itu, waktu bulan Maret itu pasien COVID itu. Hmm. Terus akhirnya sebelum dia pergi itu gue tanya, Mbak emang dikasih baju rumah sakit ya? Aku bilang gitu kan. Iya, kata dia gitu. Cuma dia nggak langsung jelasin apa, gue juga nggak nanya lagi. Terus Langsung pergi. dia pergi aja. Mm. Udah deh, habis itu besok paginya gue tanya sama susternya. Nggak ada. Iya, karena gue tanya kan ke susternya, suster emang ini kalau pasien di sini dikasih baju rawat ya? Enggak. Enggak, Mm. gitu. Terus Karena pasien COVID jadi nggak itu ya. iya, terus akhirnya ya udah deh. Gue tanya, emang kenapa Mbak? Oh enggak, karena gue juga udah nggak mau cerita lagi juga karena tapi itu sosoknya sangat jelas. Abis itu dia gimana ya, pucat pasi tapi menyeringai. Gue nggak tahu deh. Kayak orang sakit tapi mukanya kayak sumringah gitu. Iya, kayak menyeringai gitu, kayak Kalau orang sakit Kayak kan gimana ya? biasanya kan Iya. kayak murung gitu ya. kayak Ah. menyeringai gitu. Mm. Jadi Sosoknya nggak tampang-tampang orang sakit maksud lu gitu. iya. Tapi menyeringainya itu gimana ya? Gue bingung jelasinnya ya. Kayak udah pucat, pasi, rambutnya tipis. Kayak ya itu. Kayak ya gue pikir apa ini hantu? Gue juga nggak berani nanya kan. Ya lu harusnya tanya lu hantu bukan gitu. Tapi dia setelah keluar dari lorong itu udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mm-mm. Dan saat itu susternya cuma satu yang jaga dan nggak kelihatan juga. Gitu sih. Itu dia pakai masker nggak? Enggak, Nggak pakai masker. enggak. Lu pakai masker? Pakai. Pakai. Kayaknya sih kalau menurut gue sih kalau itu ruangan COVID ngapain dia nggak pakai masker, nggak ada batuk-batuk begitu. Gua nggak ngerti, iya. Jadi di depan kamar itu ternyata besok paginya itu tuh kamar tuh emang nggak ada isinya. Kosong. Nah, itu Mm. ya udah jelas. Gila nggak? Tapi satu hari itu doang ya. Malam Besok-besok nggak? malam itu doang. Habis itu nggak ada lagi. Mm. Tapi Ya udah, kemungkinan sih kalau menurut gue sih itu sih. Tapi gue juga nggak cross check lagi ya sama susternya, misalkan ada apa sih sebenarnya di ruangan itu sebelumnya tuh enggak. Gue nggak cross check lagi sih. Ya namanya lu lagi rawat, ngapain nanya begituan? Ya gitu sih cerita gue, itu sih yang tricky banget menurut gue karena sosoknya tuh begitu jelas. Nggak ada alisnya, matanya agak sipit, bibirnya tipis, hidung kecil, rambut tipis panjang, Jalan tapi napak gitu. menyeringai. Kayak orang biasa aja kali ya kalau jalan. Jalan napak. Tapi gimana ya, emang sosoknya agak mengerikan sih menurut gue karena jalannya itu kayak santai seret ya gimana ya, tapi tetap sambil bawa apa sih infusan. tiang infusan gitu. Iya, iya. Itu udah jadi dia pergi gitu. Dia nggak bilang apa-apa gitu mau pas mau kalau ininya mau perginya tuh. Enggak Pergi sih, dia aja gitu pergi ya? aja. Oh iya. Kalau Nggak ada. menurut gue sih iya. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue sih soalnya itu bisa dibedakan coy. Karena posisi lagi COVID ya. Aturan kan itu ya orang buat COVID semua kali. Masa iya ada kanker. Sekalipun kanker ya mungkin di ruangan khusus lah. Iya, Ruang nah khusus. gue Mungkin mikirnya ruangan kan, ICU atau apa. iya. Biasanya kan kalau kanker kan bisa berat juga kalau ini. Terus dia ketawa-ketawa, kayak menyeringai gitu loh. Pada saat pulangnya gitu perginya ya. Iya. Tapi dia sempat noleh satu kali ke belakang karena gue ngeliatin dia. Noleh tapi gimana? Nggak jelas. Gitu dengan sosok dia yang menyeringai. Oh iya. Ngeri juga coy. Apalagi Iya. kalau malam-malam sendiri. Wah gue lah Iya, abis itu udah deh gue masuk kamar. loncat juga gue tuh. Ya gitu sih.
Udah, tapi ke sananya nggak ada gangguan lagi ya? Enggak. Maksudnya nggak ada. Nggak pernah keluar kali. Tapi besoknya gue tuh langsung demam gue naik. Enggak, kadang begini loh, meskipun dia nggak keluar, tapi kadang ada suara apa atau dia gangguan ketak-ketak Di pintu. dalam ruangan nggak ada nih, nggak ada gangguan nih ruangan. Di ruangan lo. Enggak ada sih. Hmm. Tapi tuh pas paginya tuh gue langsung naik, demam gue tuh langsung naik deh waktu itu, langsung kayak 38 gitu. Jadi feeling unwell aja. Nggak tahu karena emang pengaruh itu atau gimana, gue juga nggak ngerti deh. Masih kebayang Itu. berarti itu muka-mukanya dia. Iya, karena jelas banget putih pucat pasi Oh. menyeringai. Gue yang ingat gue itu menyeringai dia. Ngeri ya. Ngeri banget. Horor ini. Gua waktu itu pernah di rumah sakit yang mana ya kalau nggak? Oh, waktu PKL juga tuh dulu sama, di tempat yang sama, cuma di ruangan yang berbeda. Itu Kenapa sama tuh? teman gua waktu jaga berdua. Jadi waktu itu gua lagi praktek anak ya, keperawatan anak. Nah, gua waktu itu dapet praktek di kayak, lu tau nggak NICU? Lu tau nggak NICU? Cuy ya, bayi. Kayak neonatal gitu lah. Mm-mm. Bayi yang misalnya abis lahir ada. Oh, bukan NICU deh, kayak rawat gabung gitu deh. Jadi bayi yang baru lahir sehat, itu kan sebelum diketemuin sama ibunya, kadang dia ditaruh dulu di situ. Mm-mm. Sebelum pulang misalnya ditaruh dulu dari situ. Mm-mm. Apa NICU apa gitu lah. Dulu lupa lagi deh. Pokoknya ruangan anak yang bayi baru lahir udah gitu. Nah, dulu itu gua jaga malam sama temen gua tuh cewek. Jadi kan kalau misalnya kegiatannya di ruangan bayi itu, kalau malam-malam kita kayak bikin susu gitu, kayak bikin susu dari formula. Atau kalau ada asinya ya kita kasih asinya misalnya sekian cc. Nah, itu malam-malam itu ada yang nangis. Bayi. Bayi itu ada yang nangis mulu gitu loh. Jadi dia kayak nggak pulas gitu, entah sakit atau apa ya. Kalau bayi-bayi lain sih biasa aja tidur. Nah, terus teman gua yang cewek itu kayak menenangkan gitu loh. Kayak Ke ruangan itu. gini-gini ya, sampai ditepuk-tepuk nih bayinya. Karena gua ngantuk banget kan, gua gini aja di meja nih. Gua udah ngeluk aja di meja, gua udah tidur. Tapi belum, nggak tidur pulas ya. Cuma Terus, terjaga aja iya. gitu. Nah, setelah bayinya diem, itu si temen gue yang cewek itu nyamperin gua tuh. Tidurlah dia kayak gini. Itu nggak lama setelah itu ada juga suara yang niruin begitu. Apa yang niruin? Kayak Oh, gini plok gitu. Apa ya disebut namanya Pak bahasa Indonesianya ya? Kayak ada yang nenangin gitu. Kayak nenangin gitu loh. Jadi suaranya tuh mirip banget dengan suara dia pas waktu dia nenangin kayak si nenangin bayi si bayi itu. Hmm. Loncat dia tahu. Gue juga kaget itu malam-malam, cuman jaga kita jaga berdua, yang lain kan biasalah kalau senior mereka pada tidur. Kadang dilimpahin ke kita juga kadang dulu. Kaget gue juga dengar waktu itu. Kata dia, buset, katanya gue sama banget itu suaranya kayak begitu. Nah, itu yang loncat ada lagi tuh waktu gua SMA ya. Study tour kan biasanya study tour tuh. Kemana waktu itu? Waktu itu ke Jogja. Nah, itu dekat-dekat apa? Yang Lawang Sewu atau apa gitu ya. Nah, itu. Lawang Sewu mah horor coy. Nah, itu cuma lewat doang, tapi daerah situlah. Tepatnya itu sekitar jam 10 atau jam 11 kali ya. Yang lain itu udah pada tidur tuh. Nah, dia masih di Lawang Sewu itu? Enggak. di villanya. Itu cuma lewat doang kayak gitu. Di losmen gitu. Losmen gitulah. Ada gua, pokoknya ada bertiga kalau nggak salah ya. Nah, itu lagi mau ke toilet. Terus bertiga jalan. Gua udah duluan tuh, masuk dulu kamar mandi. Nah, dia masih gantian kan, cuma ada 2, satunya itu rusak. Itunya WC-nya. Terus saya dulu udah, kemudian teman gua, nah teman satunya lagi itu masih nunggu. Posisinya ngantri itu gitu. Posisinya itu dia pakai sarung. Nah, dia masih nunggu, akhirnya ngedenger tuh suara seperti kayak kuntilanak gitu. Ketawa gitu. Awal ketawa gitu. Gila. Gara-garanya itu sebelumnya kan ada rekaman HP gitu kan buat nakut-nakutin. Nah, dia jahil itu ke cewek-cewek.
Oh, udah teriak-teriak kan sebelum itu habis maghrib itu. Nah posisinya nggak ada yang bawa HP, dia sendiri di situ. Mm-mm. Tapi suaranya mirip rekaman HP dia. Dia langsung loncat itu. Itu ada pagar itu diloncatin pakai sarung dia langsung close man, nggak jadi kencing nih. Wah, dia jadi atlet dong. Ya itu. Atlet loncat. Pokoknya kok bisa gitu ya, langsung jadi tinggi lah, agak tinggi gitu. Bisa. Pagar- Sebenarnya pagarnya. kalau adrenalin lu tercapai, Iya. tercapai. Kalau adrenalin lu kayak Terpacu gitu. terpacu, Hmm. lu kadang-kadang bisa mengerjakan sesuatu yang lu nggak bisa gitu. Nah, Iya. Ini kan- Kayak misalnya kaki lu lagi sakit, lagi patah, lu dikejar anjing, adrenalin terpacu, itu lu bisa jalan Nah. cepet. Bener. Iya paham. Iya kan? paham. itu antara ngakak sama ngeri-ngeri juga gitu ya. Antara ngakak, Sebenarnya mau gini. ngakak tapi teman gitu kan. Gini loh. Sebenarnya kalau misalnya makhluk halus itu kadang kalau diundang, dalam artian diundang itu kayak tadi Ya, kita muterin suaranya dia, kayak suara musiknya dia yang Ya. kayak orang ketawa-ketawa, atau misalnya kita ngeprank, kita pura-pura jadi pocong, Nah, kita ngeprank pura-pura jadi kuntilanak. Bisa Itu ya? mereka ada tahu. Tapi itu makanya kita tuh nggak boleh kayak Iya. gitu, nggak boleh coba-coba. Iya, kayak makanya kadang kan banyak orang yang ngeprank di pinggir jalan malam-malam, tiba-tiba dia pura-pura jadi pocong. Itu sebenarnya kadang ada yang ditampakin pocong asli, betul. karena mereka juga merasa terundang gitu loh dengan kita. gitu. Bermain gitu Iya, ya. ngapain sih tuh manusia ikut-ikutan kayak gue? Semperin bisa aja begitu. Ya kan? Ya bisa jadi. Iya, makanya kalian udah jangan, maksudnya kalau main-main itu jangan terlalu berlebihan lah. Betul. Heeh. Kalau menurut gue sih ya yang wajar-wajar aja lah, kayak Iya. orang-orang biasa gitu. Ya karena itu juga malah akan jadi mengundang dan merugikan kita kalau emang kita Nah, iya. takutnya kenapa-napa jadinya Nah, kan. takutnya gini, bisa aja nanti ada kesurupan massal kan lebih repot lagi. Maksudnya kita niatnya mau main malah jadi bencana gitu loh. Pernah kesurupan massal waktu SMA juga itu posisi gua. Itu jadi cewek ya. Pada saat kelas berapa ya? Kelas 1 itu. Kalau kelas 1 kelas 10 ya dulu ya. Iya. Iya, kelas 10. Nah, kelas 10 tuh. Namanya gua lupa siapa. Pokoknya tuh anak sering banget gitu kesurupan. Cewek. Jadi, cewek, iya. Nah, itu pada saat siang itu, jam 10 atau jam 9. Jam 10, jam 11 lah. Nggak ada Siang guru, ya? iya. Pada saat nggak ada guru. Dia tiba-tiba teriak-teriak gitu. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba teriak-teriak. Nah, udah itu langsung di ngajiin gitu kan, sampai manggil ini guru ngaji. Nah, tiba-tiba setelah udah dia kesurupan, temennya kesurupan juga Jadi sampai gantian gitu ya. terus ya sampai ada sekitar 15 orang lah, cewek semua itu. Kayak begitu juga. Iya, emang begitu. Kadang kalau kesurupan emang bisa menular. Iya, Gua nggak menular tahu. gitu ya? Nggak tahu. Gua juga dulu pernah tuh waktu itu. Jadi waktu zaman kuliah gue dulu, ceritanya gua lagi praktek di rumah sakit di Bandung tuh. Lu tau nggak? Di rumah sakit mana? Rumah sakit Hasan Sadikin. Tahu. Oh, Gua tahu. dulu magang di situ. Nah, gua kan dulu 2 minggu apa 3 minggu Lu lah di gua ruang situ. mana itu? Gua kan keliling. Oh Kadang di muter ruang ya, perawatan rotasi ini, ya. ya rotasi lah. Mm. Pokoknya tergantung mata kuliahnya. Kadang kalau di anak ya di anak, bedah jadi bedah. 3 mingguan lah. Cuman kan waktu itu kayak kita tuh kayak dikasih penginapan gitu yang tinggalnya itu rame-rame gitu loh. Mesnya. Iya kayak mes gitu, tapi tinggalnya rame-rame. Dulu itu kalau gua itu satu rumah. Jadi satu rumah itu gua mungkin sekitar 10 orang lah. Nah, yang cewek ini itu kan rumahnya agak gede tuh. Jadi ceritanya itu mereka kejadiannya waktu habis jaga sore, mungkin sekitar jam 10 malam lah. Habis jaga sore kan jam 9-an tuh. Jadi katanya begini, awalnya itu kayak temen gua yang kayak sering bisa lihat begitu loh, kayak Lembah Yuni. Lu tau nggak Lembah Yuni? Tahu. Kalau bahasa Sundanya Lembah Yuni, jadi dia gampang kena gitu ya. kena gitu loh. Nah, dia ke dapur tuh mungkin mau mandi atau apa, dia lewat dapur. Nah, posisi di dapurnya itu, di dapur si rumah yang dipakai buat tinggal itu, dia ada tangganya. Nah, dan tangganya itu posisinya itu agak gelap. Jadi lampunya kayak lampu yang temaram gitu ya. Kayak lampu yang Bohlam, kuning gitu. Oren. Iya, lampu pijar. Nah, temen gue ceritanya lewat ke situ. Terus ada cewek yang katanya mirip temen gue. Kata dia sih mirip temen gue juga di situ, yang satu rumah situ. Itu tuh, jadi dia itu kayak lagi duduk pakai baju putih. Ya namanya kita perawat kan ya pakai baju putih ya dulu. Duduk pakai baju putih.
Terus dia kayak lagi natap HP gitu loh. Jadi mukanya itu kayak terang. Kayak orang lagi natap HP di tempat Tapi gelap layar gitu. screennya cerah banget Iya, gitu. layar screennya cerah banget. Jadi mukanya itu kayak bersinar gitu Iya. loh mukanya itu. Terus dia pakai baju putih. Nah, sama teman gue ditanya. Dulu kan namanya Ernie ya. Ernie lu lagi ngapain di situ katanya gitu. Dia itu nggak respon. Nggak ada respon. Nggak ada respon sama sekali. Ditanya beberapa kali, akhirnya dia ya udahlah, dia ke toilet aja, mau mandi apa mau apa gitu dulu dia. Nah setelah dari situ dia langsung kayak kesurupan. Si yang orang melihat pertama kali ini. Terus kata orang yang kena berikutnya itu, setiap kali lihat orang yang kesurupan itu, dia kayak ada makhluk yang nyamperin dia, terus dia kesurupan gitu. Ya ampun. Mungkin begitu kali. Iya, Jadi- mungkin begitu. Dan itu yang kenanya itu hampir semua yang kayak gampang gitu loh. Cewek kan pasti Cewek, ya, rata-rata cewek. Rata-rata ya. cewek. Nah, Abis itu kan karena rame ya, kita keteteran gitu. Kita panggil ustad, minta bantuan warga sekitar buat panggil ustad waktu itu malam-malam. Nah setelah selesai, ternyata di sebelahnya rumah itu, di sebelahnya rumah yang ditinggalin itu ternyata udah pernah dikasih pesan sama yang punya rumah. Kenapa? Apa tuh? Katanya pesannya begini, lu kalau ada yang mau nyewa rumah di sini, jangan ceritain apa-apa tentang rumah ini. Katanya begitu. Dan kata temen gue yang bisa lihat, setelah si yang punya rumah ini kan cewek, setelah yang punya rumah ini datang, terus dia lihat ada 3 sosok di belakangnya dia. Terus dia bilang gini, gue inget banget tuh, udah katanya nggak apa-apa, itu modal biasa kok katanya gitu. Kayaknya mungkin Sejak dibilang itu ya. iya, mungkin gue curiganya sih dia kayak memelihara sesuatu di situ gitu loh. Jadi dia nganggap juga hal biasa aja. Nah setelah kejadian itu si tetangganya itu bilang, dulu katanya kita pernah bukan diwasiatin, kayak diingetin gitu ya. diingetin katanya kalau ada orang yang tinggal di sini jangan Ceritain. ngomong macam-macam, lu skip aja gitu. Jadi ya kayaknya kalau misalkan ada orang yang lihat sesuatu, kita bilang enggak kok, nggak ada, nggak lihat Iya. gitu ya. Dan ternyata kata temen gue yang bisa, katanya itu dia datang ke situ tuh katanya ada 3 sosok makhluk yang ada di belakangnya dia. Padahal itu ibu-ibu loh. Gue juga heran. Ya karena gue nggak bisa lihat-lihat begituan, ya gue ya aja. Dan itu tuh yang ngomong Gila. begitu tuh bukan satu orang, Banyak. temen-temen gue. Beberapa, temen gua. banyak. Nah karena waktu itu ada senior gue yang waktu itu pacaran sama temen gue. Jadi pas waktu kejadian dia dipanggil, kayak ditelepon, lu kesini bantuin deh. Dan itu kayak orang yang ngerti begituan lah. Oh gila, ngeri banget. Dia bantuin juga kan, dia lihat juga. Ya kalau yang ngomongnya satu orang ya mungkin gue nggak percaya, tapi beberapa orang bilangnya begitu. Dan omongan dia pun katanya udah itu mah udah biasa kok kalau di sini gitu. Wah, itu jadi peringatan juga ya. Kalau menurut gue sih kayaknya itu kayak apa sih? Ada Kayak yang- peliharaan lah. Kadang orang kan ada yang pelihara begitu buat jagain rumahnya, atau memang dia bersekutu dengan begitu. Sugihan kali ya. Sugihan mungkin juga. Oke. Gila, ngeri banget. Jadi tuh rumah tetap dikontrakin gitu ya. Tetap. Jadi rumah itu kayak dikontrakin ya buat begitu. Karena Buat yang anak-anak magang doang anak ya. magang gitu Kan paling yang, cuma 3 minggu, bukan berapa. mungkin buat kontrakan yang jangka panjang mungkin enggak ya, karena kayaknya enggak bakalan betah juga di situ. Sering kosong aja itu ya. Sering kosong. Juga mungkin orang yang mau ngontrak di situ juga namanya juga 3 minggu ya sudahlah gitu kan. Nanti kan ada anak magang lagi 3 minggu lagi, sebulan, Iya, 2 maksudnya bulan doang. enggak kayak ngontrak yang lama gitu loh. Enggak kayak ngontrak yang buat keluarga gitu. Kayaknya sih kalau menurut gua sih itu peliharaan ya. Peliharaan si yang punya itu. Tapi dia selalu ingetin ya, pokoknya kalau dia ingetin sih biasanya kalau ngomong udah ngingetin gitu berarti Ya, dia ada akhirnya kan dia sesuatu udah gitu tahu. ya. Wah gila nih hari ini bener-bener ceritanya Banyak banget ya. banyak banget. Kalau diceritain gak bakal habis Gak nih. bakal habis nih ceritanya. Sampai maghrib coy kita di sini. Jangan, kita harus pulang sebelum maghrib ya. Tapi lu tungguin gua dulu, gua mau beres-beres. Iya, tar dulu, gue juga belum beres-beres Gua belum ini. sholat dulu cuy. Iya. Ya udah. Jadi ini kita lanjut ke episode Berikutnya. kedua ya, berikutnya ya. Oke. Coba lu ingat-ingat lagi nanti buat episode berikutnya. Banyak sih, banyak. Enggak ini aja, apa sih namanya? Mau ada yang diundang, misalnya yang lain juga bisa. Bisa. Atau misalnya ada pengalaman menyeramkan, bisa diceritakan lewat Boleh. email juga boleh, atau kirim datanya misalnya ke kita, Oke. skripnya, naskahnya, nanti kita Ntar- bacain.
Iya, oke, kayaknya ntar ada beberapa teman kita yang akan kirim email juga nih yang akan kita bacain ya di sini. Oke. Oke. Jadi Gitu ya. udah dulu, cukup dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga menghoror ya. Gitu sih aku Oke. aku Christine. Gua Budi. Gua Reza. Sampai jumpa lagi di episode 2 podcast horor kita berikutnya. Terima kasih. Bye.